Para guru sekarang pasti lagi bingung karena di kurikulum Merdeka ini sedang difokuskan setiap pengajar ataupun guru ini bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Di sini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi bagi murid-murid kita saat ini dan juga artikel ilmiah untuk mendukung hal tersebut. Jadi simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas terkait dengan kenapa sih penting banget untuk bisa menguasai pembelajaran berdiferensiasi bagi para guru-guru di Indonesia saat ini gitu ya. Karena saat ini semua bukan hanya karena sedang mengimplementasikan salah satu program dari kurikulum Merdeka, tapi karena kita ingin sebagai guru ini semua murid bisa terpenuhi setiap kebutuhan pendidikannya di dalam kelas. Nah, itu adalah yang namanya tujuan kita dan juga itu adalah namanya fungsi dari guru saat ini gitu ya. Jangan sampai nanti fungsi dari guru itu tidak bisa mengakomodir setiap kebutuhan siswa di dalam kelas. Nah, sekarang ada 4 alasan kenapa begitu ya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting. Pertama yaitu memenuhi keberagaman siswa. Ini penting karena di Indonesia sendiri siswa itu beragam gitu ya. Bahkan dari segi kultur, budaya beda-beda. Apalagi kalau kita mengajar di pesantren, itu akan bersatu padu setiap perbedaan tersebut. Jangankan soal kultur dan budaya, setiap satu orang punya sifat dan perbedaan karakter di kelas. Bahkan perbedaan gaya belajar juga di kelas itu beda-beda. Jadi kita harus benar-benar bisa mengakomodir setiap hal tersebut. Itulah gunanya differentiated learning ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Lalu begitu ya, meningkatkan keterlibatan karena kita juga pengen siswa-siswa itu aktif di dalam kelas, jangan sampai siswa tersebut itu diem aja begitu ya, terus nggak aktif gitu ya, hanya bisa ngobrol di dalam kelas karena bingung, pusing gitu mau ngapain karena guru tidak bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa di dalam kelas. Jadi itu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, yaitu mendukung potensi individu. Di sini kenapa individu itu ternyata siswa-siswa itu punya potensi masing-masing. Anak yang satu potensinya mungkin dia suka ngomong berarti cocok jadi MC. Anak yang satu dia mungkin dia suka gambar berarti nanti potensinya dia bisa menjadi seorang pelukis atau bisa menjadi seorang drawer gitu ya, ataupun drawing yang di TikTok gitu ya, ataupun dia bisa menjadi seorang yang nantinya berguna gitu di bidang gambar tersebut. Atau ada orang yang suka nulis gitu ya, ada yang bahasanya bagus, bisa jadi seorang penulis, bisa jadi seorang puisi begitu ya, penulis puisi dan juga lainnya. Pokoknya setiap siswa pasti mempunyai potensi masing-masing di dalam kelas. Nah, itu guru yang harus meningkatkan potensi tersebut dan salah satu caranya dengan differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Lalu meminimalkan yang namanya kesenjangan belajar karena dari dulu gitu ya, kalau saya dulu waktu jadi murid dan juga jadi guru gitu ya, kita sering melihat ada murid yang gak mau belajar karena bukan dia gak mau belajar, karena mereka tuh kayak kok saya tidak sefrekuensi dengan guru karena guru pengennya ini, saya nggak bisa ngerjain itu, bukan nggak bisa ngerjain materinya tapi nggak bisa dengan metode yang diberikan oleh guru. Sehingga kita harus tahu cari cara bagaimana metode-metode yang cocok untuk setiap murid-murid yang memang mempunyai metode belajar yang berbeda, mempunyai cara belajar yang berbeda, mempunyai behavior belajar yang berbeda gitu. Nah, di sini saya akan tampilkan juga atau saya akan sampaikan juga begitu ya beberapa artikel-artikel ilmiah yang mendukung kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting saat ini. Yang pertama yaitu adalah dari Tomlinson di tahun 2001, bahkan dari tahun 2001 sudah ada artikelnya. Itu Differentiated Instruction Research Basis ya oleh Carroll and Tomlinson. Jadi artikel ini membahas teori dan juga praktik pembelajaran berdiferensiasi dan si Tomlinson ini juga menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada teori perkembangan kognitif dan juga bagaimana guru dapat mengimplementasikan strategi tersebut di dalam kelas. Ini poin utamanya. Poin utamanya saya akan digarisbawahi ya, bahwa strategi ini membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga fleksibel. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan hasil akademik siswa secara signifikan. Gitu ya. Jadi kenapa harus inklusi? Karena kan ada yang nggak bisa belajar ini,
pengennya begitu, ada yang mungkin disabilitas pengennya begini. Nah, pokoknya semua jadi diinklusi, semuanya bisa terakomodir. Tidak ada yang namanya terlalu fokus kepada siswa yang terlalu pintar, terlalu fokus kepada siswa yang misalnya memang itu-itu aja gitu. Semua siswa itu wajib juga mendapatkan hal yang sama dari gurunya di dalam kelas. Artikel kedua, ini dari Gregory dan juga Chapman tahun 2013, itu Differentiated Instruction and Student Achievement judulnya. Ini mengkaji dampak pembelajaran berdiferensiasi terhadap pencapaian siswa di berbagai konteks. Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi ini sangat efektif tuh ya, sangat efektif. Ini sudah ada penelitiannya untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dari latar belakang multikultural, cocok di Indonesia ya. Dan poin utamanya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan hasil terbaik jika guru memiliki pelatihan yang memadai dalam mengelola kelas yang heterogen. That's why begitu ya, kenapa guru-guru itu ditekan, dipush gitu ya oleh pemerintah, oleh kementerian untuk terus belajar, untuk terus ikut seminar, workshop ya, karena biar terus dapat ilmu yang baru, pembelajaran yang baru, teknik baru yang mengajar, teknik mengajar yang baru begitu ya, sehingga nantinya bisa ngena ke anak-anak zaman sekarang. Artikel ilmiah yang ketiga yaitu The Role of Differentiation in Modern Classroom ini oleh John Hattie di tahun 2017 ya. Semakin relevan ya karena semakin kesini tahun-tahunnya. Artikel ini menyoroti hasil meta-analisis terkait efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Hattie menyimpulkan bahwa pembelajaran ini memiliki dampak besar gitu ya pada motivasi dan juga kinerja siswa. Nah, luar biasa ya, penelitiannya dampaknya besar bagi kinerja siswa. Dan poin utamanya, keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi bergantung pada pemahaman guru tentang profil siswa dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan konten dan juga metode pengajaran. Sekali lagi, di sini guru menjadi kunci penting dari pembelajaran berdiferensiasi karena dia itu harus tahu bagaimana konten yang diberikan di dalam kelas, bagaimana profil siswa. Dia tuh harus lihat dulu rapotnya, harus lihat dulu bagaimana kulturnya, bagaimana menghadapi anak yang ini kalau lagi tantrum, bagaimana menghadapi anak ini kalau lagi sedih. Pokoknya guru harus serba tahu gitu ya. Jadi dengan kunci tersebut, guru bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan pastinya outcomes-nya atau hasilnya murid-murid bisa memberikan kinerja terbaik dalam diri mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih pembelajaran berdiferensiasi ini penting? Ini artikel ilmiahnya sudah ada, terus sekarang juga kita dituntut oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita harus semakin semangat sebagai guru untuk bisa menyukseskan bukan soal kurikulum merdekanya, bukan soal pembelajaran berdiferensiasinya, tapi soal bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan yang sama kepada setiap murid-murid kita di dalam kelas ya. Share video ini jika bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.